Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Keterlibatan asing dalam pembantaian 1965. Dunia terbelah dua. Pada dekade 60-an, dunia didera konflik ideologi antara Amerika dan Uni Soviet. Akibatnya, perang proksi menjalar ke berbagai belahan bumi. Jerman terbelah dua dan negara berkembang menjadi lahan lain perseteruan dua adidaya tersebut. Tahun 63, Amerika Serikat gagal menjatuhkan benteng komunisme di Kuba. Presiden baru Amerika Serikat, Lyndon B. Johnson, lalu beralih menginvasi Vietnam Utara. Adu jotos di negeri orang. Bagaimana kedua adidaya menjadikan negara berkembang sebagai catur politik terlihat dari banyaknya perang proksi. Dekade 60-an mencatat sedikitnya 50 konflik semacam itu yang terbanyak selama Perang Dingin. Uni Soviet dan Cina getol memasok senjata buat pemberontak komunis. Pemberontakan komunis Malaysia. 5 tahun sebelum peristiwa G30S, Malaysia telah mendahului lewat perang antara Malayan National Liberation Army yang didukung Partai Komunis dan Tentara Persemakmuran pimpinan Inggris. Konflik serupa terjadi di Kongo, India, Bolivia, dan Kolombia. Primadona Perang Dingin. Indonesia adalah medan perang lain antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mulai dekade 50-an, Presiden Soekarno menjadi primadona politik yang diperebutkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan penguasa Uni Soviet Nikita Khrushchev. Saat itu, Indonesia sudah menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara dan mulai diperhitungkan di dunia. Petualangan di Timur. Soekarno yang mulai menua justru merasa Indonesia cukup kuat untuk menanggalkan asas netralitas dan menghidupkan poros Moskow, Beijing, Jakarta. Memasuki dekade 60-an, Uni Soviet tercatat sebagai pemberi bantuan terbesar ke Indonesia, melebihi negara lain. Petualangan politik itu kemudian ternyata berujung fatal buat Indonesia. Manuver Soekarno. Hubungan Indonesia dan Barat remuk. Setelah Amerika Serikat membantu pemberontakan PRRI Permesta
tahun 1958. Sebagai balasan, Soekarno memerintahkan agresi militer terhadap Malaysia buat menentang pembentukan negara persemakmuran oleh Inggris. Soekarno saat itu beralasan dirinya menentang neokolonialisme. Realitanya, ia menyokong pemberontakan kelompok komunis Malaysia di Sarawak. Harapan di tangan tentara. Amerika Serikat pun mulai berupaya menggembosi Partai Komunis Indonesia. Mereka mengkhawatirkan Soekarno yang mulai tua akan mewariskan tahta kepada PKI. Kendati dimusuhi di Jakarta, Dinas Rahasia Barat tetap menjalin kontak dengan TNI yang dianggap satu-satunya harapan memberangus komunisme di Indonesia. Hingga peristiwa 65, Amerika Serikat telah melatih setidaknya 4.000 perwira TNI. Bantuan dari Jerman. Tahun 1971, mingguan Jerman Der Spiegel melaporkan pada 1965, Dinas Rahasia BND bekerja sama dengan CIA memerangi PKI di Indonesia. BND antara lain membantu TNI dengan memasok senjata api, alat komunikasi, dan uang senilai 300.000 mark Jerman atau sekitar 700.000 euro. Pujian Gahlen buat Soeharto. Tahun 1965, BND memiliki seorang agen rahasia ex-perwira Nazi, Rudolf Obsker Roder, yang menyamar sebagai wartawan di Jakarta. Reinhard Gehlen, Presiden BND, menulis dalam memoarnya bahwa keberhasilan Soeharto menumpas PKI patut dihargai setinggi-tingginya. Gehlen mengaku kehilangan 2 teman dekat yang ikut dibunuh pada peristiwa G30S. Salah satunya Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan. Propaganda kiriman Barat. National Security Archive di Amerika Serikat mencatat Dinas Rahasia Inggris MI6 yang beroperasi dari Singapura menggandeng Dinas Rahasia Australia buat merancang propaganda hitam terhadap PKI, etnis Cina, dan Soekarno. MI6 memanipulasi pemberitaan media asing seperti BBC. Propaganda yang banyak berkaca pada pemberontakan komunis Malaysia, lalu diadopsi berbagai media Indonesia yang dikuasai TNI. Daftar maut Amerika. Tidak banyak kejelasan mengenai keterlibatan langsung Dinas Rahasia asing terhadap pembantaian simpatisan PKI. Yang jelas, sejarah mencatat bagaimana Kedutaan Besar Amerika Serikat menyerahkan daftar berisikan 5.000 nama jajaran pimpinan PKI kepada TNI. Dokumen tersebut, kata Robert D. Martins, atase politik di Kedutaan Besar Amerika Serikat, adalah bantuan besar buat TNI. Darah disambut pesta. Di hari-hari pembantaian itu, dunia merayakan kehancuran PKI di Indonesia. Perdana Menteri Australia Harold Holt berkomentar, dengan dibunuhnya 500.000 sampai 1 juta simpatisan komunis, aman untuk berasumsi bahwa reorientasi di Indonesia sedang berlangsung. Ironisnya, Uni Soviet cuma bereaksi dingin dengan menyebut pembantaian tersebut sebagai insiden yang tragis.
Demikian kura-kura. Takar lambe sundel.